Pak? Karena kita juga tidak mau dianggap ini adalah produk dinasti yang melanjutkan segala macam tek-tek mengek. Nah itu yang padahal sebetulnya kita ini dibina memang dari kecil. Kalau bicara korupsi tadi Pak, Ya, pernah ada pengusaha atau siapapun yang istilahnya mengajak Bapak berbuat maksiat? makanya saya selalu hindari kalau urusan-urusan kerjaan di kantor. Nggak pernah ada yang diundang ke rumah. Dan nggak mau juga. Jadi lebih baik kalau rumah, ya rumah aja, jangan campurin sama urusan kantor. Itu kalau di kantor kan banyak orang. Pasti Tapi mereka pernah ada? juga. Ya kalau indikasi ataupun gestur kan kita bisa lihat. Karena Pak RE juga teman saya ya. Gak usah dijawab. Nggak usah dijawab dah. Saya nggak tega juga jawabnya ya. Sama-sama ketua Golkar juga lama gitu. Tapi berimbas nggak Pak kira-kira? Artinya gini, ya semua ini kan juga pasti memantau kita. Buat saya sih itu warning bahwa kita semua dipantau. Ahmed Zaki Iskandar merupakan Bupati Tangerang 2 periode, yakni periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai 2023. Sebelum menjabat sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Tangerang, Zaki menjadi anggota DPRD RI dari fraksi Golkar periode 2009 sampai 2013. Bagi Zaki, politisi kelahiran Tangerang, Provinsi Banten, 14 Desember 1973, politik bukanlah barang baru. Ayahnya Haji Ismet Iskandar merupakan birokrat di Tangerang, sedangkan ibunya Haja Chandra Elia berstatus anggota legislatif di Provinsi Banten. Hal ini membuat Zaki sejak masih kanak-kanak terbiasa melihat kedua orang tuanya melayani masyarakat. Seperti apa Zaki mengenang masa kecilnya? Sejak kapan ia menentukan politik sebagai jalan hidup? Saksikan selengkapnya dalam program Anterin Warta Kota. Halo Sobat WK, Tribun Network. Saya sekarang sudah berada di semobil bersama Bupati Tangerang, Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Seharian ini kita akan ngikutin kemana saja aktivitas beliau. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Kita akan kemana aja hari ini? Oh iya, baik. Alhamdulillah hari ini kita akan berkunjung ke salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang punya 29 kecamatan dengan 274 desa dan kelurahan. Dan yang kita kunjungi pada hari ini adalah Kecamatan Mauk, di mana Kecamatan Mauk ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di pesisir utara pantai di Kabupaten Tangerang. Nah, di Kecamatan Mauk ini sedang berlangsung pembangunan yang terintegritas, bukan saja masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan, tapi juga ada masalah kesehatan masyarakat, salah satunya yaitu olahraga yang kita bangun. Juga nanti kita bisa lihat konservasi mangrove yang juga bukan saja menata kawasan desa pesisir pantai, tapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus merehabilitasi lingkungan yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang yang sudah abrasi berat. Nah, Kecamatan Mauk ini salah satu kecamatan yang dulunya tertinggal, tapi sekarang nanti bisa kita lihat bahwa baik dari pelayanan kantor kecamatan, sekolahan, kemudian juga sektor kesehatan, puskesmasnya, begitu juga dengan sarana-sarana lain. Nanti bisa dilihat pertumbuhan dan perkembangannya. Ini dulu tempat saya naik motor juga, jalan-jalan sampai ke sini. Bahkan salah satu ikon di sini ini ada wihara yang umurnya sudah hampir 420 tahun. Iya. Gitu. Terkenal. Iya. Kan Pak Bupati apa ya? Ya orang asli sini kan. Iya. Bapaknya Pak Bupati kan dulu bupati juga kan, Pak Ismet. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi sekarang sudah di rumah saja karena sudah mengalami stroke yang kedua kali. Ini apa sampai pakai kursi roda Mas? Ya. Sekarang sudah.
mudah-mudahan kita doakan Bapak Ismet sehat-sehat Amin. terus gitu. Nah, bicara yang tadi Pak, Ya, karena besar di sini, tumbuh di sini, Ya. pasti tahu lah bermain. Nah, ya. Pak Zaki kecil tuh kayak gimana sih Pak? Main ngejar layangan juga, Wah, atau main iya. hujan-hujanan juga? Karena anak Semua. bupati nih gimana nih? No, lagi dulu Nggak ya? kan saya masih orang tua, ayah saya masih pegawai negeri Oke. sipil. Kemudian ibu saya adalah memang seorang politisi yang dimulai dari ibu saya umur remaja ataupun pada saat kuliah di tahun 80-an, 78, 80 sudah bergabung di Partai Golkar. Oke. Kemudian beraktivitas sebagai politisi, menjadi anggota legislator di Kabupaten Tangerang, terus terakhir menjadi anggota legislator di DPRD Provinsi Banten. Ya. Jadi kecil saya ya sama, main Sama ya? layang-layang, sepedahan ke sana ke sini, kemudian main kelereng, main segala macam, termasuk saya ini juga penyuka olahraga. Oke. Jadi dari kecil saya sudah diberikan les berenang, ikut les bulu tangkis, kemudian ikut les bola voli, basket dan lain sebagainya. Nah, yang Sampai nyantol apa sekarang- tuh Pak? Wah, yang pasti pertama bola, Bola ya. bulu tangkis, basket, softball, itu semua yang saya masih aktivitas yang dilakukan. Sepedahan tentu saja, dan juga olahraga-olahraga yang lain, gitu. Nah, Ya. bicara perkembangannya SD juga semua di Tangerang kan ya, kita tahu SD, Ya. SMP, SMA semua Ya. kan di Tangerang Pak. Itu perkawanan dengan sahabat-sahabat sampai detik ini gimana nih Pak? Alhamdulillah, sahabat-sahabat kecil semua masih suka ngumpul kita, ya tidak ada sekat di sana. Ada yang jadi swasta, Oke. ada juga yang pegawai negeri sipil. Tapi ya tidak ada sekat dan tidak ada ini. Mereka juga paham saya bekerja sesuai dengan tupoksi, dan juga paling penting itu mereka juga paham bahwa saya memang dari kecil agak sedikit tertib dan disiplin ya mengenai aturan-aturan ini. Nah, bicara disiplin, Ya, pasti berhubungan sama orang tua. iya. Ini apa aja nih Pak? Waktu itu Jadi- orang tua mengajarnya gimana? Jadi ya memang pertama waktu, jangan membuat orang menunggu ya. Orang tua saya itu strict sekali terhadap waktu. Kemudian juga disiplin masalah pendidikan. Oke. Ya, mereka lebih mengutamakan pendidikan dibanding waktu saya sekolah itu hobi saya mereka posisikan sebagai hanya cukup hobi, Oh ya, bukan untuk profesi. Lebih kepada diberikan ruang dan waktunya untuk pendidikan. Jadi memang ayah dan ibu saya ini memberikan pemahaman terkait disiplin yang sangat tinggi sekali. Maka dari itu semua juga saya terapkan di pemerintah daerah ini. Hanya memang ya sekali lagi kembali masalah disiplin, terus kemudian tata krama, ini juga kan kembali kepada karakter orangnya masing-masing, bangunnya seperti apa. Tapi saya percaya sistem yang ketat, sistem yang rigid itu akan membangun dan membentuk karakter itu sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus membuat sistem yang cukup ketat di pemerintahan karena organisasinya cukup besar. Ya, oke. Nah, kalau Pak Bupati ini berapa bersaudara sih Pak? Saya bertiga, saya anak paling besar, kemudian ada nomor 2 perempuan dan nomor 3 laki-laki. Nah, dari kecil itu apa yang ditanamkan? Kamu anak paling besar, harus sukses, Iya. harus apa? Enggak gitu. Jadi sebetulnya ya dari kecil sudah ditanamkan bahwa saya punya adik gitu ya, harus dijaga. Dan mungkin dari ngejagain adik-adik ini terus mulai tumbuh juga rasa untuk juga melayani masyarakat. Oke. Karena ibu bapak saya kan dua-duanya bekerja ya, dan adik-adik itu di rumah biasanya ya kan yang ngurusin kakaknya juga ya, jadi kira-kira seperti itulah. Sama adik-adik nih Pak, Iya. mainnya Sebetulnya ada satu lagi, jadi kami berempat ada. Ya.
Terus meninggal? enggak. Cuman memang ini adiknya ibu. Oh. Jadi seolah dirawat oleh ibu dan umurnya nggak jauh dari saya, di bawah saya. Jadi udah seperti adik juga gitu. Itu normal tuh permainan yang ya anak Normal kecil aja, semua ya? anak kecil main sepeda, main apalagi yang perempuan sama perempuan. Saya biasa main congklak, terus juga main dulu yang bola bekel gitu ya, main karet gitu. Nah, yang paling teringat nih Pak dari kota Tangerang zaman dulu, terus misalnya diperbandingin sama sekarang. Saya ini lahir di kota Tangerang, yang sekarang menjadi kota Tangerang ya. Dulu kan masih satu wilayah Kabupaten Tangerang, tapi sekarang itu bagian dari kota Tangerang. Jadi saya lahir di sana, kemudian besar juga sampai sekolah lulus SMA di kota Tangerang. Saya melihat sekali perubahan, karena ini termasuk Mauk ini pun ada beberapa teman-teman saya yang dari SMA yang tinggal di Mauk juga. Dulu sempat melihat main ke sini dan melihat bagaimana kondisi Mauk zaman dulu. Nah, itu sekarang sangat luar biasa sekali perbedaannya ya, dari tahun 90-an sampai ke 2010 ini atau 2022 sekarang. Jadi ya memang pertumbuhan masyarakat terutama di wilayah Tangerang yang sudah menjadi daerah urban itu sangat cepat sekali. Dan kita ini berawal dari akhir 70-an ketika pemerintah pusat menetapkan Tangerang menjadi kawasan industri untuk menunjang Jakarta. Nah, di periode 80-an itulah mulai bertumbuhan kawasan-kawasan perumahan pemukiman nasional atau yang kita sebut Perumnas. Dengan adanya industri dan kawasan perumahan, tentu saja ini mengundang urbanisasi yang besar ke wilayah Tangerang. Sampai dengan sekarang. Maka dari itu, tidak heran di Tangerang ini banyak suku, bahkan dari Aceh sampai Papua ada di kita. Karena laju pertumbuhan penduduknya setiap tahun itu sangat luar biasa sekali. Ya, dan ini menjadi tantangan perkembangan Kabupaten Tangerang ke depan. Itu. Jadi bukan saja kabupaten, kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kembali lagi ke wilayah kota Tangerang juga berkembang sangat pesat dan sangat luar biasa sekali sekarang ini. Di mana kota Tangerang juga sudah menjadi pusat services sekarang. Karena UMK-nya sudah tinggi, jadi pabrik industri itu sudah bergeser ke wilayah Tangerang Kabupaten. Mereka sekarang menjadi daerah services yang didominasi oleh perumahan pemukiman. Dan ini yang juga sudah mulai terjadi transisi ini di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena dengan UMK yang 4.230.000 sekarang ini yang sudah ditetapkan, sudah sedikit sekali minat investasi di bidang manufaktur dan fabrikasi di Kabupaten Tangerang. Justru daya tarik kita ini lebih banyak kepada perumahan pemukiman sekarang. Maka dari itu shifting sudah dari industri menjadi services jasa di perumahan pemukiman. Nah, gitu. Itu tadi Pak Bupati bicara intinya ada pelayanan publik kan Pak, Ya. pada akhirnya. Nah, kita tarik nih, ketika selesai SMA, terus pendidikan juga sempat di Australia juga ya Pak? Oh iya, saya sempat dikirim kuliah ke Australia. Nah, itu kapan Bapak menentukan, oke saya jadi pelayan publik, atau karena melihat ibu atau melihat Bapak karirnya? Ya, itu memang karena kita kan juga melihat ya dari lingkungan kita. Orang tua saya satu adalah pegawai negeri sipil dan ibu saya adalah seorang politisi yang memang sudah terbiasa melihat dari kecil bahwa mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dua-duanya. Waktu 98 itu pada saat krisis moneter, bagaimana saya membantu ibu saya mendistribusikan sembako, membantu masyarakat, bukan saja sembako tapi juga kesehatan gitu ya. Itu sangat berpengaruh sekali kepada saya untuk mengambil keputusan bahwa mungkin nanti salah satu yang saya akan lakukan adalah seperti ini. Jadi mengabdi dan melayani masyarakat. Jadi apa yang dilakukan ibu membekas di hati? Iya. Jadi terutama pada saat ibu saya kan kader Partai Golkar ya. Itu kan 98 sampai periode pemilu langsung itu yang di tahun 2002 itu sangat luar biasa sekali kalau untuk Golkar. Nah, itu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi saya bahwa akhirnya sebetulnya dari 93 saya lulus SMA itu 92, saya sudah memutuskan saya menjadi kader Golkar. Tapi di periode 98 sampai 2000 itulah menebalkan keyakinan saya
bahwa saya harus berbuat melalui partai politik. Cuma sebelum itu saya juga berpikiran bahwa saya harus juga memperkuat basis saya dulu nih, rumah dulu nih udah aman nih, dapurnya ngebul apa nggak usah. Nah, saya berusaha, setelah berhasil di usaha baru saya masuk ke dunia politik. Apa tuh Pak usaha? Berawal dari konstruksi, jadi dari kontraktor, kemudian saya bikin pabrik ready mix yang sekarang sudah dikelola teman, sudah saya tinggalkan biar tidak ada konflik kepentingan. Setelah itu menjadi anggota DPR RI Komisi 1 di pemilu legislatif 2009. Nah, setelah menjadi anggota DPR RI, membuka wawasan lebih luas lagi, dari situ baru saya memutuskan untuk, karena kan jalurnya para politisi kalau bukan di legislatif, di jabatan-jabatan politis yang lain, salah satunya adalah pimpinan daerah. Nah, ini memang jalur karir kita. Iya. Dari situ saya memutuskan untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Tangerang. Yang mana bupatinya Bapak sendiri ya? Sebelumnya iya. Tapi setelah ini sudah tidak ada, jadi nggak ada bicara dinasti. Nah, itu setelah saya itu. udah nggak ada lagi. Karena adik saya yang tadinya politisi juga waktu saya jadi, bapak saya harus mengatakan bahwa salah satu harus mengalah. Oh. Jadi jangan ada yang bercampur. Kita tidak mau. Kenapa Pak? Padahal kan apa ya, kalau mau menuruti ya sudah jalan saja, tapi lanjutkan saja. Akhirnya gitu. adik saya memilih dia meneruskan usaha dia sendiri. Apa travel. pertimbangan bapaknya apa? Karena kita juga tidak mau dianggap ini adalah produk dinasti yang melanjutkan segala macam tek-tek mengek. Nah, itu yang padahal sebetulnya kita ini dibina memang dari kecil. Iya. Ya. Dan balik lagi ya, pemilu ini kan yang memilih masyarakat. Iya, gitu sebetulnya. persis. Jadi hal-hal seperti ini. Ya, Pak Zaki juga tidak tahu akan dilahirkan dari keluarga politik segala macam gitu ya. Nah, cara menghadapi di awal-awal kepemimpinan kan jadi 2013 menghadapi apa ya, cibiran orang yang bilang ini karena bapak waktu lo, saya waktu saya jadi DPR RI pun seperti itu. Kemudian pimpinan daerah pun seperti itu ya. Namanya di era demokrasi kita tidak bisa orang berpendapat ya. Silakan saja. Tapi saya lebih banyak membuktikan ke pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya ini tidak sia-sia karena benar-benar saya buktikan bahwa saya bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Tangerang. Gitu. Kalau bicara korupsi tadi Pak, pernah ada pengusaha atau siapapun yang istilahnya mengajak Bapak berbuat maksiat? Makanya saya selalu hindari kalau urusan kerjaan di kantor. Nggak pernah ada yang diundang ke rumah. Dan nggak mau juga gitu. Jadi lebih baik kalau rumah ya rumah aja, jangan campurin sama urusan kantor. Gitu. Kalau di kantor kan banyak orang. Pasti tapi mereka pernah juga ada? Ya kalau indikasi ataupun gestur kan kita bisa lihat. Karena Pak RE juga teman saya ya. Gak usah dijawab. Gak usah dijawab dah. Saya nggak tega juga jawabnya ya. Sama-sama ketua Golkar juga lama gitu. Tapi berimbas nggak Pak kira-kira? Artinya gini, ya semua ini kan juga pasti memantau kita. Buat saya sih itu warning bahwa kita semua dipantau. Gitu. Jangan lupa subscribe ya.